Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul dalam ruang yang penuh inspirasi ya. Tempat di mana insya Allah ide-ide keluar dan bertemu dengan hati dan kata-kata juga akan bertemu dengan makna. Insya Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa yang kami hormati, kami sayangi dengan penuh cinta, Bunda Sufi Andarini sebagai founder sekaligus Ketua Yayasan Taca Muslimah Indonesia, yang kami sayangi juga dan yang akan kami serap ilmunya Bunda Amelia, dan tentu saja seluruh bunda-bunda calon penulis di Taca Batch 2. Ada Bunda Liswi, Bunda Tantri, Bunda Marwani, Bunda Kartika, Bunda Helis, Bunda Uti Wiwi, Bunda Endang, Bunda Istiani, Bunda Febi, Bunda Fitri, Bunda Alfiah, Ustazah Ira, Bunda Renata, Bunda Sukma Maria, Bunda Wiwin. Nah, ini Bunda Opo ini, mohon maaf saya belum bisa menyapa. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bunda-bunda izin ada sedikit pantun. Ke pasar beli bunga melati, harumnya lembut menenangkan Cakep, hati. cakep. Yuk bunda-bunda Taca, kita berkreasi, menulis kisah penuh makna dan inspirasi. Cakep. Baik, bunda-bunda sekalian, menulis ini bukan sekedar merangkai kalimat ya, tapi juga menata hati, menata rasa. Melalui tema menerima tanpa tapi dan juga aku tanpamu, kita akan belajar bahwa menulis adalah cara lembut untuk kembali kepada Allah, menerima setiap takdir dengan cinta, dan sadar bahwa sedetik saja kita tanpanya, kita sangat mudah kehilangan arah. Maka mari kita hadir dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan semangat untuk berbagi kisah yang menumbuhkan. Semoga pagi ini menjadi awal dari lahirnya karya-karya yang bukan hanya indah dibaca, tapi juga bisa menyejukkan jiwa-jiwa kita. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya, bunda-bunda, mari kita seperti biasa kita awali kegiatan kita dengan suratul Fatihah sebagai pembuka, sekaligus nanti ada satu ayat pembuka juga nih yang insya Allah relate dengan tema kita hari ini. Baik, ilahatun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan izin share screen dulu biar bisa menyimak bersama-sama, nggih. Sudah terlihat? Ini
Surah At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillah, untuk selanjutnya bunda-bunda kita tidak berpanjang kalam lagi. Mari kita sambut pemateri kita yang luar biasa. Ini ada beberapa yang sepertinya baru ya. Nah, kita lihat dulu nih bunda-bunda, kita kenalan dulu sama pemateri kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cantik sekali ada di Zoom kita saat ini juga ya. Beliau adalah Bunda Amelia. Bunda Amelia ini luar biasa sekali, multi talent. Beliau adalah seorang pelukis, penulis, dan juga artisan baker. Nah, jadi kalau mau pesan-pesan kue juga bisa sebenarnya ya. Ini salah satunya kerudungnya, ini juga karya-karya beliau. Di belakangnya backgroundnya beliau juga sudah tergambar lukisan-lukisan yang luar biasa. Nah, tapi yang relate dengan kegiatan kita hari ini apa nih? Yaitu memang beliau adalah seorang penulis. Pernah menerbitkan buku non-fiksi yaitu Perempuan Berwarna Nano-Nano. Ini adalah solo ya, buku solo, jadi penulisnya sendiri. Juga beliau telah terlibat dalam 6 antologi, ada dalam 3 tahun aja ada 6 antologi, kemudian 30 naskah terbaik di KBMF, dan 12 novel fiksi. Nah, ini Masya Allah sekali. Cerita-ceritanya tentu saja berhubungan ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bunda-bunda. Jadi kalau ada yang belum atau sudah pernah punya aplikasi KBM, nah ini bisa diinstal kembali dan bisa menikmati cerita-ceritanya. Begitu bunda-bunda insya Allah untuk Bunda Amelia. Selanjutnya kita akan mulai. Ini apakah layar saya terlihat nih? Brainstorming? Terlihat ya? Baik. Mohon maaf. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke agenda brainstorming, yaitu dengan 2 judul, Menerima Tanpa Tapi dan Aku Tanpamu, dalam rangka Taca Inspiring Stories Batch 2, yang akan dibawakan langsung oleh Bunda Amelia. Kepada Bunda Amelia, kami persilahkan. Terima kasih Kak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil, Bunda Amel. Kecil? Kecil? Masih kecil apa enggak? Tadi Di tadi Anis jelasin. aman, Bunda. Hah? Di Anis aman sih. Oke. Saya jelas ya. Oke. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pada saat saya menyapa di awal yang belum pernah join untuk menulis sudah deg-degan. Siapa yang deg-degan? Siapa yang serem-serem? Jadi sudah apa ya namanya? Sudah belum sudah overthinking, sudah mikir yang gimana caranya nulis? Saya menulis dari mana? Apa yang akan saya tulis? Saya mau ngomong apa? Terus ada lagi yang gini, saya merasa nggak punya masalah. Jadi nggak ada yang
harus diterima tanpa tapi dan tidak ada yang tidak merasa kehilangan apapun atau siapapun. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk dengan berbagai macam pikiran dan perasaan itu nanti ada jalan keluarnya. Karena memang kita itu perempuan. Jadi memang alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Bu Sufi ya yang sudah memfasilitasi kita ini untuk berbagai bidang. Salah satunya adalah menulis. Jadi menulis ini sebetulnya adalah menyembuhkan. Jadi salah satu upaya healing benar-benar. Lu kok bisa healing? Saya malah stres, malah suruh nulis, malah ada deadline itu kok healing. Healingnya dari mana? Dari mana? Nanti ya. Nah, Mbak Anis diputar dulu videonya kemarin biar agak ada seger-segernya. Oke, terima kasih Kak Anis. Jadi video itu juga ada maksudnya. Saya bilang sekelumit kisah. Kenapa sekelumit kisah? Karena hidup kita itu kayak perpustakaan. Kayak terdiri dari banyak kisah, banyak buku, banyak kejadian. Sekarang coba Bunda lihat aja dalam sehari ini aja. Ya, belum 24 jam, dari tadi bangun tidur sampai sekarang, ada berapa kejadian yang Bunda alami. Itu sudah punya cerita masing-masing. Makanya itu judulnya sekelumit kisah. Ya. Sekelumit kisah. Jadi Bunda nggak disuruh nulis novel yang tebel segini, yang berapa puluh, berapa ratus halaman. Ya, maksimum biasanya 5 halaman kalau dari hasil kemarin ya, 5 halaman. Aduh, 5 halaman tuh piye gitu ya, sudah mikir duluan. 5 halaman itu nanti kalau secara secara teknis itu ada spasi, ada jarak huruf, ada apa namanya itu bingkainya. Jadi 5 halaman itu adalah 1.000 kata. 1.000 kata itu gimana? Coba Bunda lihat WhatsApp-nya. Cek WhatsApp-nya dan cek hari ini Bunda sudah ngomong apa. Coba itu sekarang sekali-sekali dihitung. Sudah berapa kata yang Bunda keluarkan? Itu nanti dalam berapa menit sudah 1.000 kata. Karena memang perempuan itu gimana? Potensinya 20.000 kata. 20.000 kata itu bisa melalui ucapan, bisa melalui tulisan, bisa melalui gerak visual. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke slide berikutnya, Pak Anis. Nah, Bunda-bunda perlu tahu ini. Kenapa perlu tahu ini? Seperti saya sebutkan tadi, gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya ditaca itu healing melulu tiap hari. Kenapa healing melulu? Karena kita itu sebetulnya tadi di video di akhirnya ada saya bilang mencari apa? Kedamaian yang hakiki, ketenangan hati, ketenangan batin. Karena perempuan itu harus tenang. Kenapa harus tenang? Karena perempuan itu punya potensi tadi. Potensinya apa? Potensi 99% adalah emosi atau perasaan atau baper dan 1% itu logika. Gitu ya. Jadi kenapa kita nangisan, kenapa kita dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, lah itu manusiawi, karena itu memang perempuan. Ada hormon yang bekerja dalam tubuh kita. Kenapa Allah menciptakan itu? Karena kita dipercaya untuk membawa yang namanya keturunan berikutnya. Nah, itu sudah saya jelasin dulu sebelum kita nulis di batch yang pertama ya. Nah, sekarang saya langsung ke sini. Biasanya kalau orang itu disuruh mengerjakan sesuatu, sekarang adalah contohnya, begitu ada ini, makanya ini, kenapa nih yang ikut cuma 25, padahal yang daftar sudah 30 lebih, ya.
Kemudian yang belum daftar pun itu masih banyak. Orang saja ada berapa? 500-an, Bunda. 500 itu nggak sedikit. Kenapa sudah malas? Karena mikirnya udah belajar mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Biasanya manusiawi bagi kita, apalagi yang perempuan, itu adalah ini. Apa gunanya aku mengerjakan ini? Untuk diriku sendiri. Jadi setiap orang tuh pasti punya seperti itu. Apa yang aku kerjakan ini berguna atau tidak untuk diriku sendiri. Selama ini yang digaung-gaungkan adalah kita investasi pahala, supaya nanti kalau kita sudah nggak ada, ataupun kita masih ada pun, kita mengharapkan yang adanya pahala yang berlipat tanpa kita mengerjakannya. Jadi ngerjain satu kali, tapi kita dapatnya berkali-kali. Itu kita bisa dapat dari menulis, gitu ya. Nah, sekarang saya ngomongin yang namanya logika. Nah, kalau orang ngomongin namanya untung rugi tadi, apa gunanya saya menulis ini untuk diri saya sendiri? Berarti ngomongin yang namanya untung rugi. Kalau ngomong untung rugi, saya kasih tahu Bunda, ini loh untungnya. Untungnya adalah self healing. Dan ini sudah dicanangkan sebetulnya sama WHO. Apa itu? Let's talk. Ayo bicara. Nah, sekarang Bunda tahu sendiri ya, kalau kita bicara itu, kalau perempuan ujung-ujungnya apa? Gibah, ya kan? Kalau gibah nggak ada manfaatnya. Nah, terus gimana kita ini mau mencurahkan isi hati yang lagi jengkel, lagi sedih, lagi mangkel, lagi suudzon, misalnya gitu ya. Nah, kita aja sudah difasilitasi, antara lain dengan apa? Zikir, kita dengan tilawah, itu kan kita mengeluarkan kata-kata itu udah berapa kata yang dikeluarkan dan akhirnya kita akan mendapatkan ketenangan. Lalu kita mau curhat sama siapa? Kalau kita curhat sama manusia, biasanya memang nggak akan dapat solusi. Paling-paling ya, paling-paling loh. Ini kan kita ngomongin yang logika aja ya. Paling-paling sabar ya, gitu. Sabar. Semua orang ada ujiannya, semua orang ada cobaannya, semua orang ada musibahnya. Tapi apakah orang yang memberikan nasihat kepada kita, menghibur kita itu akan begitu banyak berguna bagi kita secara pribadi? Pasti hanya berapa persen. Nah, kalau kita mau healing dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, kita harus melihat, kayak apa sih aku itu sebetulnya kayak apa? Karena perempuan itu sebetulnya ternyata memang mudah depresi. Dari 99 emosi tadi itu, perempuan jadi mudah depresi. Kenapa? Siklus dari hormon itu, estrogen dan progesteron. Contohnya, 2-3 hari menjelang mens, saat hamil, habis melahirkan, premenopause, walaupun sudah menopause. Lah nggak stresnya kapan? Kayaknya nggak ada ya. Dalam 1 bulan itu biasanya ada ya, umur lucu ya. Misalnya, seorang suami bagaimana caranya mengerti istrinya. Itu biasanya gini, aduh sekarang PMS, aduh sekarang lagi mens, aduh sekarang PMS gitu. Terus kapan ya dia lagi nggak emosian? Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi memang kita itu punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita ketimpa sesuatu, nah itu memang bisa jadi kita anggap ini ujian gitu ya. Nah, ya kalau ujian gitu ya, kan ada nasihat juga yang mengatakan bahwa apa yang menimpa kita seperti tadi sudah dibacakan oleh Kak Anies itu kita anggap musibah gitu ya. Musibah itu bagaimanapun adalah untuk mengembalikan kita kembali kepada Allah gitu kan. Nah, terus membuat kita mengingat kembali kepada Allah dan tidak ada sakit sedikit pun yang kita rasakan itu tanpa adanya pembalasan dari Allah yaitu apa? Pengampunan dosa kan gitu. Nah, jadi sekarang tekniknya adalah bagaimana kita harus self healing. Self healing itu harus dari diri kita sendiri. Kita mau gimana? Mau pulih enggak? Mau enggak kita itu sembuh gitu? Mau Bunda, ngomong di mulut tapi di hati enggak. Terus masih memendam sesuatu. Apa iya menulis terus aku itu nanti jadi rilis stres? Apa iya aku nanti jadi terhibur? Itu sudah seuzon duluan. Ini nomor 2. Mengesampingkan ego dan prasangka buruk pada diri sendiri. Jadi itu berprasangka buruk pada diri sendiri.
Jadi sama dengan menjudgment hati kita sendiri bahwa aku tidak akan pulih, aku nanti tidak terhibur, aku nggak akan rilis stres. Jadi hati-hati ya Bunda. Seperti itu. Kemudian harus ada keyakinan memulihkan luka batin dan akan berhasil. Apakah luka batin itu adalah suatu musibah? Selalu harus suatu musibah yang besar? Tidak selalu. Tidak selalu. Kadang-kadang kita ngomong nih, ngobrol nih sama temen, sama sahabat, sama orang tua, sama anak. Cuman sedikit aja tuh udah serit gitu ya. Aduh, aku kok sakit hati ya sama yang apa yang dia omongin. Gitu. Itu sudah luka batin gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah self compassion, memahami keadaan emosi kita. Kemudian me time itu banyak ya, mengaji, berzikir, sholat, itu adalah me time. Terus satu lagi me time-nya apa? Menulis. Menulis itu me time. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang suka nulis diary ya. Diary itu me time juga. Jadi itu ngerilis gitu loh. Apa yang aku alami hari ini, kemangkalanku hari ini, kesuksesanku hari ini kita tulis. Kemudian self-talk. Self-talk itu hampir sama dengan me time menulis diary tadi dengan menulis tadi. Nah, self-talk itu penting karena ini tadi, nah stop. Gitu. Jadi kita ini sekarang harus apa ya namanya perempuan yang upgrade skill gitu. Dengan kita sama Allah. Jadi gini, tadi kan kita ngomongin yang namanya 90% baperan emosi tadi. Itu kan kayaknya sesuatu yang buruk. Nah, itu sekarang kita switch. Ya Allah, terima kasih. Dengan 99% emosi ini jadi modal saya untuk, nah itu. Jadi modal, jadi kan itu ada suatu keberuntungan kita. Bahwa ternyata dengan 99% emosi itu banyak sekali gunanya. Di luar kegunaan fisik. Kegunaan fisik apa kita? Sebagai perempuan yang melahirkan keturunan. Yang belum melahirkan bagaimana? Nanti ada ceritanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita masuk lagi ke yang luka batin. Itu saya gambarin sama jantung yang lagi sakit, yang lagi luka, dikasih tensoplast, plester gitu ya. Kalau kita lagi emosi, itu ada kejadian yang menimpa kita. Itu adalah biasanya kita memendam. Itu kalau orang yang sabarnya tingkat tinggi, yang nggak emosian gitu ya, itu biasanya menekan atau memendam. Tapi istilahnya mendem jero, bendol buri, ada yang bilang gitu ya, belangkon gitu ya. Nah, itu kalau mendol buri nggak baik gitu, harus dirilis. Ya, menekan atau memendam. Kerasa nggak Bunda, kalau misalnya kita menekan sakit hati itu di sini tuh rasanya kayak gitu, kayak ada sesuatu yang nyengkal ya, istilahnya bahasa Jawanya itu nyengkal. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Seperti menusuk di hati itu. Entah itu karena kita sangat sedih atau sangat tersakiti atau apapun itu, kita memendam itu akan sakit di sini. Efeknya apa? Efeknya buruk terhadap diri kita karena itu akan bisa jadi penyakit, gitu ya. Kemudian ekspresif. Ekspresif itu yang kedua adalah langsung meluapkan. Itu kalau orang yang emosional. Jadi begitu kita terpapar langsung but gitu. Nah, kalau seperti itu nggak baik untuk sosial kan? Jadinya kita rawan untuk bertengkar, rawan untuk berselisih, rawan untuk persoalan tidak segera terselesaikan. Kenapa? Karena bawaannya emosi. Belum-belum udah. Yang penting udah ngomong. Yang penting aku udah ini. Ya udah sembuh. Pokoknya aku udah ini. Nah, ada jalan tengah. Jalan tengah itu rilis, keluarkan tapi pelan-pelan. Dengan teknik 3M ini, teknik dari Dokter Aisyah ya. Nah, itu mengaku kepada siapa? Kepada Allah. Mengangkat penderitaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Nah, terus nulisnya kapan, Bu? Nah, dengan mengaku, mengangkat, dan meminta itu, Allah itu bilang, kamu itu sekarang ada kesempatan untuk menuliskan. Dan tuliskan itu supaya orang lain yang mengalami seperti kamu akan belajar dari kamu. Nah, kalau orang lain belajar dari kamu, kamu nanti tak kasih pahalanya. Gitu loh, Bunda. Kemudian ini ditambahin apa? Forgiveness therapy. Forgiveness therapy itu apa? Memaafkan. Jadi memaafkan itu Bunda udah tahu ya. Iya, aku maafin, tapi di sini masih sakit gitu. Itu ada tekniknya
Kita belajar mengucapkan dengan memaafkan, kita pegang bagian yang sakit itu gitu ya, sampai ya Allah saya maafkan si titik 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 titik. Sampai kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih menerima, sampai ngerasa sakitnya di situ agak hilang, nggak bisa langsung hilang. Biasanya diulangi 7 kali ngomong, habis itu selama 7 hari. Kenapa? Kayak itu loh, Bunda, kita riadoh itu. Riadoh itu kan pembiasaan, loh. Pembiasaan, latihan. Jadi, saya maafkan suami saya yang bla 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 bla. Asik besoknya masih ingat lagi, malam masih gitu lagi. Besoknya diulang lagi. Saya maafkan suami saya yang bla 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 bla. Seperti itu. Dan endingnya, kalau kita melakukan semua ini, kita akan hati kita itu sehat, jiwa kita itu sehat, jantung kita itu sehat. Jantung kita, seluruh tubuh kita ini sangat menyukai kalau kita itu banyak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, banyak mengucapkan La ilaha illallah, banyak mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Dan kita akan mengucapkan itu semua kalau hati kita itu juga tenang. Gimana caranya tenang? Salah satunya dikasih tahu, ya rilisin emosimu, rilisin semua yang menjadi beban pikiranmu selama ini. Omongin, omongin sama siapa? Aku nggak bisa ngomong. Mereka nggak menyelesaikan masalah. Omongin dengan dirimu sendiri. Caranya gimana? Ditulis. Seperti itu. Nah, Bunda nggak akan percaya sama saya. Nggak apa-apa nggak percaya. Tapi nanti dilaksanakan. Kalau udah dilaksanakan, Bunda akan ngerasain sendiri. Nah, untuk ini Mbak Anis minta tolong mungkin bisa diputerin yang share to guys itu sebentar aja. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولا يمكن أن يقبل الإنسان على المعصية إلا وقلبه وإيمانه ضعيف، يحتاج أن يقوي قلبه. القلوب قست يا جماعة بما نسمعه اليوم من لغو الحديث وكلام الناس في بعضهم البعض وانتشار الفتن وكثرة المعاصي والغفلة عن الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ويضع هذه الآية نصب عينيه ويحرص على صلاح القلوب. مع الأسف الناس الحين صلاح جوارحهم أهم عندهم من صلاح قلوبهم. نعم يجب أن تصلح القلوب وأن تصلح الجوارح وأن يكون الإنسان في هذا توازن. أما أنه يهتم بقلبه ويترك الجوارح أو يهتم بالجوارح ويترك القلب فهذا كله خلاف المنهج الصحيح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nah, bukan saya yang ngomong ya Bunda ya. Jadi kalau kepingin sehat, hati kita harus sehat. Kenapa? Itu kan Rasul sendiri yang bicara ya. Ada segumpal daging, ya, di mana itu akan mempengaruhi seluruhnya. Jadi kita harus menyehatkan itu. Salah satu caranya adalah itu tadi. Ini adalah salah satu cara yang membuat kita itu terpaksa meluapkan apa yang kita rasakan. Gitu. Ya, lanjut di slide berikutnya, Mbak Ani. Apakah sudah terlihat, Bunda? Sudah, lanjut berikutnya. Nah, nih. Jadi sudah diteliti oleh Ibnu Sina, itu bapak kedokteran ya, itu adalah ilmuwan Islam yang julukannya adalah Asyikh Ar-Rais, guru para raja dan bapak kedokteran. Seorang ulama sekaligus ilmuwan polimatik yang menguasai bidang keilmuan secara mendalam, meliputi filsafat, kedokteran, teologi, psikologi, fikih, dan matematika. Karyanya mencapai 250 buku. Ya, nah terjemahan dari karyanya ini
tiga risalah tentang jiwa, ya. Tiga risalah tentang jiwa. Jadi daya hidup dari sebuah jiwa, siapa saja yang mengenal jiwanya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita itu berani jujur pada diri kita sendiri, kita akan mengenal Allah. Kok kayak sulit banget ya dipahami ya Bun? Jangan terlalu overthinking, bingung memahami ini. Kalau bingung memahami ini, Bunda harus baca ini. Sumbernya dari sini. Memang ini harus dibaca bolak-balik. Satu kalimat harus bolak-balik karena buku klasik ya Bunda. Ini bukan saya sok menunjukkan, ini bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah Bunda-Bunda supaya tahu bahwa yang saya omongin tadi itu semua itu sudah diteliti duluan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian dari orang-orang itu. Jadi kita yang nggak ikut meneliti ini jangan keminter. Artinya jangan keminter apa? Manut toh gitu loh. Manut sama guru gitu ya. Ini kan ibaratnya mereka, beliau-beliau ini guru-guru kita. Ibnu Sina ini guru kita. Dokter Aisyah ini guru kita. Syekh Sudais ini guru kita. Semua guru kita. Jadi kita manut sama yang sudah bicara gitu loh. Jangan sibuk memutuskan dengan jalan pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian mengenal jiwa yang berpikir dan perilakunya. Manusia tidak lepas dari tiga hal. Jiwa yang sempurna dalam ilmu dan amal. Jiwa yang minus dalam ilmu dan amal. Jiwa yang sempurna dalam salah satu hal dan minus dalam hal yang lain. Kalau kita disuruh milih, kita pasti milih yang sempurna dalam ilmu dan amal. Jadi kita berusaha menyempurnakan amal kita dengan apa? Dengan kita membagikan apa yang kita pernah rasakan, membagi hikmah kepada orang lain, gitu ya. Kemudian jiwa yang berpikir disebut juga jiwa yang tenang. Nah itu loh. Jadi dengan jiwa yang tenang, kita akan bisa berpikir juga. Dan jiwa yang tenang, jiwa yang berpikir itu menyangkut ini tadi. Ada afirmasi yang baik. Kemudian petuah-petuah yang baik. Hati yang sejati. Hati yang sejati itu ibaratnya apa ya? Benar-benar hati yang kita itu bisa menyampaikan segala sesuatu dengan jujur tanpa ada maksud di luar itu ya. Jadi kita tuh benar-benar bisa jujur pada diri kita sendiri. Aku menulis ini untuk menyampaikan kepada anakku, kepada orang lain mengalami sama seperti aku. Ternyata kalau aku begini, hasilnya begini. Ternyata Allah itu rahmatnya itu jauh lebih besar daripada yang selama ini aku pikirkan. Gitu. Lanjut Mbak Ani. Selanjutnya. Nah, nih. Itu tadi saya sudah ngomongin gunanya bagi kita. Kenapa? Karena kan kita ngomongin untung rugi. Apa sih untungnya untuk kita? Itu tadi saya omongin semua. Untungnya buat kita pribadi. Yaitu yang paling akhir adalah kesehatan lahir dan batin kita. Itu kan paling penting ya, Bunda. Jadi kesehatan itu suka-suka kita nggak ngitung. Kenapa? Karena kita sibuk menghitung rupiah. Gitu. Jadi lupa bahwa kesehatan itu sebenarnya kalau sudah disetarakan dengan rupiah, harganya itu tidak terkira, kita nggak bisa ngitung, ya. Jadi keuntungannya adalah kesehatan kita. Jadi diniatkan dulu, aku menulis ini untuk kesehatanku, untuk healing, self healingku sendiri, gitu ya. Nah, sekarang saya ngomongin gunanya untuk orang lain. Nah, ini ada Al-Jahiz, Abu Usman Amr Ibnu Bahar Al-Kinani Al-Bukoini Al-Basri. Nah, beliau ini adalah seorang sastrawan, ilmuwan, dan filsuf muslim dari Basrah, Irak pada kekhalifahan Abbasiyah. Dia hidup pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya adalah kitab Al-Bayan wa At-Tabyin, buku tentang retorika dan ekspresi, yaitu karya terpenting yang membahas keindahan bahasa, gaya bicara, dan penulis. Menulis pun tuh jadi teliti loh, Bunda. Jadi kita manut ya sama yang sudah meneliti. Di sini dikatakan bahwa buku adalah sahabat yang tidak pernah membuatmu bosan, teman yang tidak akan menipumu, dan penasehat yang tidak menginginkan apapun darimu. Buku tidak berkhianat, siap menemanimu kapanpun, memperluas akal dan memperhalus budi, lebih setia daripada teman atau keluarga dalam hal ini.
Dan membaca dan menulis adalah jendela menuju kebijaksanaan. Jadi, kalau kita ingin meninggalkan sesuatu untuk orang lain, ya ini tadi, yang tidak akan membuat orang lain itu bosan, dia tidak akan menipumu. Jadi orang yang baca itu nggak akan merasa tertipu, dia merasa dinasehati tanpa menginginkan apapun, gitu ya. Kemudian dia tidak akan berkhianat, gitu, menemani kapanpun, dan dia akan setia kepadamu. Jadi itu buku. Nah, buku itu gimana? Sekarang kan sudah ada online juga nih. Jadi kita menunjukkannya bisa lewat cerita-cerita dalam bentuk online maupun offline. Offline-nya berupa buku, buku yang dibaca. Memang kadang-kadang ya, kalau sekarang itu kan online itu ada hubungannya dengan penghematan kertas, energi, kemudian dunia maya yang sudah berkembang seperti sekarang ini. Tapi memang ada sesuatu yang perlu kita pegang. Jadi manusia ini kita diberi indera, diberi tangan, diberikan indera perasa itu untuk merasakan. Jadi akan beda rasanya kalau kita tuh megang buku, buka buku, mencium baunya, gitu ya. Mungkin mungkin ada beberapa bunda yang nggak suka nih, mencium bau buku ya, nggak apa-apa. Sekarang dicoba cium baunya buku. Karena kalau saya suka sekali baunya gitu. Jadi ini bau kertas itu rasanya gimana gitu, beda. Dan itu sudah healing buat kita. Senangnya melihat karyaku di sini gitu. Boleh kan merasa bangga terhadap diri sendiri? Boleh, sangat boleh. Yang nggak boleh itu sombong, Bunda. Aku loh sudah nulis di sini, kamu kan belum toh gitu. Kamu tuh nggak selevel sama aku karena kamu belum nulis. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau aku udah nulis di sini loh, judulnya ini. Kamu baca ya, siapa tahu kamu bisa belajar dari sini. Itu nggak apa-apa. Seperti itu ya, Bunda. Slide selanjutnya. Nah, ini sudah mulai di sini. Kan tadi sudah banyak prolognya tuh, Bunda Amel ngomong mulek gitu ya. Nah, sekarang saya ngomongin menulis dari mana. Karena banyak yang sudah ngomongin. Saya bingung yang mau saya tulis itu apa gitu loh. Saya nggak punya masalah. Merasa tidak punya masalah. Nah, kalau merasa tidak punya masalah, kita berangkat dari sini. Premis, apa sih premis? Premis itu bahasa kerennya masalah, gitu ya. Bahasa kerennya masalah. Jadi, kita menuliskan sesuatu itu pasti berangkat dari masalah. Contoh, misalkan, saya ditinggalkan oleh suami saya, entah itu meninggal atau bercerai, misalkan gitu. Atau saya tidak punya suami, misalnya gitu. Saya belum memiliki keturunan. Saya tidak memiliki keturunan, misalnya gitu. Karena mungkin vonis dari dokter, misalnya seperti itu. Itu adalah suatu masalah. Kemudian, bagaimana kita berangkat menulisnya dari what? What itu apa yang menjadi masalah? Kan itu udah tulis sekarang. What? Oh, masalahku apa? Masalahku adalah aku sekarang tidak punya pekerjaan. Ya, itu juga masalah. When, kapan tidak punya pekerjaan? Aku tidak punya pekerjaan semenjak COVID melanda karena semua PHK besar-besaran. Dan gitu. Where, di mana? Aku mengalaminya di sebuah kota besar sehingga tuntutan hidup begitu banyak dan aku bingung untuk memenuhinya, misalnya gitu. Who, siapa yang mengalami? Aku sendiri, misalkan gitu. Atau suamiku, atau anakku, atau tetanggaku, atau budeku, tanteku, kakekku, nenekku, dan sebagainya. Why? Why itu kenapa? Why itu kenapa? Itu tadi sudah disebutkan karena semua ada PHK besar-besaran, gitu ya. Karena perekonomian sedang tidak bagus-bagus. Dan itu how itu bagaimana kejadiannya. Nah, itu udah Bunda tulis itu udah dapat 6 pokok pikiran. 6 pokok pikiran itu anggap saja dengan urutan yang berbeda, ya. Nanti pada urutannya itu kita menamakan alur, gitu ya. Kita menuliskannya itu kita namakan alur, gitu. Itu udah dapat 6 bagian. 6 bagian adalah 6 paragraf misalnya gitu. 6 paragraf, satu paragraf terdiri dari beberapa kata. Contoh misalkan, ini slide selanjutnya Mbak Ani, yang slide selanjutnya.
Nah, ini menyangkut manajemen waktu. Satu naskah cerpen 1000 kata. Berangkat dari tadi, yang 6 bagian tadi, misalkan sisihkan waktu 15 menit per hari kali 6 hari. 15 menit per hari kali 6 hari. Untuk yang belas nggak pernah nulis, dicoba aja ini. Jadi manut ini aja sudah. Oh, hari ini jam 6 pagi sampai jam 6.15. Besok misalnya jam 12 sampai jam 12.15. Dan seterusnya. Pecah ide jadi 6 bagian, per bagian kurang lebih 150 kata, itu bisa berangkat dari tadi, yang what, why, when, dan seterusnya. Nah, bisa juga Bunda nanti dengan adanya itu tadi, akan dirangkum, dijadikan satu lagi dalam bentuk paragraf seperti ini, pembuka, mulai konflik, konflik, mulai penyelesaian, penyelesaian, dan penutup. Dengan begini, gambaran kasar, tulisan kasar dari bunda-bunda itu sudah jadi dalam 6 hari. 6 hari itu yakin 1000 kata, insya Allah kalau menurut ini, insya Allah mencapai 1000 kata. Gitu. Jadi tadi loh, gimana sih bunda tadi 6 katanya what, when, why, itu. Sekarang kok ada pembuka, memulai konflik, konflik, mulai penyelesaian, penyelesaian, dan penutup. Nah, itu kita gabungkan bunda. Kita gabungkan. Caranya gabunginnya gimana? Misalnya gini, pada saat pembuka, kita pasti kan ngomongin orang juga kan, ngomongin who juga kan, misalnya gitu. Atau why itu bisa kita ngomongin pada saat mulai konflik, misalnya gitu. Jadi urutannya yang what, why, 5W tadi, dan how tadi, urutannya bisa berubah-ubah dan bisa digabung dalam 6 ini tadi. Jadi ini pedoman paling enak. Kalau Bunda sudah menemukan 5W dan 1H tadi, ditulis, nggak usah dijabarin, tinggal masukin ke sini. Ke pembuka, mulai konflik, konflik, penyelesaian, penyelesaian, dan penutup. Bisa dimasukin ke sini. Jadi itu sudah. Nah, sekarang problem lagi. Bunda, saya punya masalah, tapi saya malu mau ngomongin. Saya nggak ingin cerita-cerita. Gitu. Nggak apa-apa. Karena di sini, seperti yang kemarin, 2 buku ini ya, 2 buku ini. Nah, itu banyak kisah pribadi. Kisah pribadi itu apa? Belum tentu kisahnya dirinya sendiri. Boleh kisahnya orang lain yang kebetulan Bunda tahu. Dan Bunda merasakan, oh ini hikmahnya perlu disampaikan. Itu juga boleh. Dan di sini, di buku ini, difiksikan. Apa sih artinya difiksikan? Tadi kan Mbak Anis bilang ya, Bu Amel itu nulis non-fiksi dan fiksi. Gitu ya. Non-fiksi itu apa? Non-fiksi itu cerita yang sebenarnya yang biasanya mengarah ke keilmuan, misalnya gitu, berdasarkan hasil penelitian atau metode. Nah, seperti itu. Nah, seperti di buku saya ini, itu non-fiksi. Kalau lihat judulnya dikira novel, tapi ini bukan novel. Ini isinya tentang riset saya, tentang apa yang saya rasakan selama ini yang ternyata bisa jadi terapi warna. Nah, itu namanya non-fiksi. Kalau untuk fiksi itu gimana? Fiksi itu bisa diubah. Jadi misalkan saya malu bunda, tapi saya kepingin nyeritain apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Namanya diganti, bunya diganti. Loh kok diganti gimana bunda? Diganti orang lain. Diganti pemerannya orang lain gitu. Misalnya si A gitu ya. Bunda namanya misalkan Ambar misalnya. Diganti Ningsih gitu. Si Ningsih itu begini begini begini. Tempatnya diganti. Waktunya diganti. Bisa seperti itu Bunda. Jadi fiksi itu kita bebas menuliskan sesuatu ke dalam cerita itu kita bebas. Jadi nggak menyangkut atau tidak menyinggung orang, bahkan tidak perlu malu karena belum tentu itu yang kita sampaikan itu pengalaman kita sendiri gitu. Jadi orang baca tuh nggak bakalan ngejudge. Oh ini ternyata si ini mengalami ini ya. Gitu. Loh, lalu kalau saya mau jujur langsung saya tulis diri saya sendiri apa boleh loh ya boleh, boleh sekali.
ini kan tadi saya ngomong kalau misalkan saya malu, Bunda. Saya malu ngomongin itu karena itu seperti ngomongin aib keluarga. Gitu. Kalau bunda bener-bener nggak mau ngomongin, nggak dipaksa, cari hal yang lain, cari hal yang lain. Karena kan memang aib itu harus ditutup, ya kan? Sama Allah sudah ditutup, tidak untuk dibuka, apalagi dipublikasikan seperti ini. Tapi ada hikmah yang harus disampaikan. Jadi kita bukan menyampaikan aib, tapi kita menyampaikan hikmah. Jadi pola pikirnya diubah ya, Bunda, di switch seperti itu. Jadi misalkan uh, apa namanya orang tuaku itu tidak sholat. Itu kan seperti menceritakan kejelekan orang tua. Ya jangan ngomongin orang tuaku, omongin orang tuanya si siapa. Kejadiannya pun nggak perlu persis plek ketiplek, nggak apa-apa, Bunda. Diplesetkan sedikit boleh. Diplesetkan sedikit gimana, Bunda? Ya diplesetkan misalkan gini. Si orang tuanya si Ningsih itu nggak pernah sholat. Tapi Ningsih itu berusaha untuk memperbaiki ibadahnya meskipun orang tuanya itu nggak sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, nggak mengenal huruf-huruf apa ijaiyah misalnya gitu. Nah itu boleh diplesetkan seperti itu. Kejadiannya juga boleh diplesetkan gitu. Nah terus dalam satu cerpen ini isinya adalah kejadian sekelumit kisah. Jadi kalau dalam 24 jam itu kita langsung, kalau cerpen itu langsung pembuka mulai konflik, penyelesaian, penutup. Jadi nggak ngomongin Ningsih adalah seorang anak ini ngomongnya panjang perkara Ningsih. Padahal Ningsih ini mau ngapain? Nah itu pembukaannya kepanjangan. Kalau novel beda lagi. Kalau ini kita kan cerpen, jadi singkat, langsung to the point, to the point, to the point. Nah, caranya to the point gimana? Ya itu tadi, pakai 5W 1H tadi, kemudian digabung, disubstitusi dengan cara ini. Membuka konflik mulai penyelesaian, dan penutup. Gitu ya. Lanjut ke Anis. Nah, dikumpulkan dalam bentuk file Word Office, file syarat dan ketentuan di grup khusus menulis. Nah, ini ya. Ini sudah ada yang kemarin ngomong, saya nggak punya laptop, Bun, gitu. Di sini tidak diharuskan punya laptop, gitu ya. Tapi Bunda punya HP kan? Punya HP kan? Nah, biasa ikut taca, biasa ikut kegiatan taca, pasti punya HP. Kenapa? Karena kan bisa WA, toh. Nah, nanti ada jalan keluarnya. Caranya apa? Harus diketik minimum pakai WA. Kenapa? Kalau WA itu kita tinggal copy dan kita kopas ke Word. Ini bisa. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Di era yang canggih ini banyak jalan. Terus saya bisanya nulis tangan, Bunda. Ya sekarang coba yang nulis tangan ditulis di WA. Lah alurnya nggak karu-karuan. Jangan ngomongin alur dulu. Jangan ngomongin cerita yang berantakan dulu. Pedomannya itu tadi yang saya tulis. Nanti itu saya bantu, editor bantu. Lah gimana? Janganlah kalau lah ini lah itu. Nah, ya itu makanya kalau Bunda tidak menulis dan tidak segera memulai, tidak akan berhasil. Jadi pedomannya itu tadi, saya kan ngomong tadi. Ini kan pedoman untuk yang bingung-bingung tadi. Kalau yang dulu-dulu, yang sudah bingung-bingung, yang tahap satu, biasanya saya suruh pegangan. Ya memang benar pegangan. Pegangan apa? Ya itu tadi pedomannya. Tulis dulu. Apa yang saya katakan di situ, yang dibagi 6 itu tulis dulu itu apa aja. Kalau enggak 6 itu terpenuhi gimana? Enggak apa-apa. Nulis aja dulu. Pokoknya nulis. Selesai. Saya nulisnya pakai tangan dulu, Bunda. Habis itu dipindah ke laptop. Terserah. Seenaknya. Sesukanya Bunda. Senyamannya Bunda. Ini saya ngomongin buat yang nggak punya laptop. Punya HP ya. Punya WA. Tulis di WA. Nanti pun di grup menulis
Insya Allah akan saya beri kesempatan justru kalau yang mau buka jasa mengetik. Loh ya nggak apa-apa, halal. Halal. Ini kan kita mencari apa ya, mencari rezeki, menjemput rezeki. Jadi misalnya gini nih, aku nggak bisa ngetik nih, aku nggak bisa ngetik, nulis WA juga susah. Aku bisanya voice note. Boleh, mau voice note. Tapi Bunda sewa dulu. Itu siapa yang nanti yang bersedia untuk mengetik? Misalnya saya tetapin tarif di sini ya, saya omongin. 1.000 kata, kurang lebih 1.000 kata, satu cerpen itu ongkosnya 50.000 untuk jasa pengetikan. Loh, kan kita berbagi toh Bunda. Jadi ada effort yang dilakukan gitu loh. Ada apa namanya jasa yang harus dibayar. Bunda Amel kok ngomongin duit loh? Ya, ya memang kita seperti itu. Maksudnya kita logika aja, kita realita aja gitu loh. Kita minta tolong nih sama orang. Oh nggak apa-apa Bunda, saya nggak dibayar. Nggak, saya nggak menganjurkan itu. Karena kita sekarang di sini semua harus punya effort. Ya, harus punya effort. Jadi ada harga yang harus saya bayar. Dengan begitu saya akan merasa lebih berharga karya saya ini. Karya ini saya buang dengan karya ini. Saya bisa cuma nulis WA yang nggak karu-karuan, saya kirim sama Mbak Anis, nggak apa-apa. Karena gini, mekanismenya. Mekanismenya adalah ini, timeline ini. Brainstorming itu sekarang. Ya, kemudian yang kedua nanti proses ide menulis itu mulai besok sampai 11 November. Itu Bunda silahkan menulis, silahkan mulai menulis sampai selesai gitu ya. Kemudian meskipun tengah-tengah belum selesai bingung, itu boleh konsul via Wapri. Jadi kalau Bunda bingung apa yang mau ditulis, bagaimana meluapkannya atau bagaimana, boleh konsul ke saya, boleh konsul ke Pak Anies. Tapi untuk karya itu maksimum memang 15 November harus sudah dikumpulkan ke Anies. Berupa apa? Berupa Word semua. Nggak harus berupa Word semua, berupa WA juga boleh. Karena WA itu ke Anies tinggal ngerubah, tinggal masukin ke Word aja, nggak ngedit. Yang ngedit siapa? Saya nanti yang ngedit. Jadi saya nanti yang akan membantu Bunda membetulkan alurnya, benahin ceritanya supaya apa? Supaya enak dibaca. Jadi itu akan mengobati yang namanya nggak pede tadi. Nanti sebelum masuk ke editor tamu, ya, masuk ke editor tamu, sebelum masuk ke editor tamu, biasanya akan saya kembalikan naskah itu ke Bunda. Jadi misalnya gini nih, Bunda udah ngirim naskah ya dalam bentuk Word ataupun dalam WA itu ke Kak Anies. Nanti kan dari Kak Anies akan ngirim ke saya dalam bentuk Word gitu ya. Nah itu nanti akan saya edit. Sebelum masuk ke editor tamu, itu biasanya saya kembalikan lagi, saya WA akan ke masing-masing Bunda. Bunda, ini nanti yang saya gitu, saya masukkan ke editor tamu ya. Jadi di situ sudah saya edit, saya bantu editing. Kalau penulis yang sebenarnya, penulis yang memang benar-benar profesinya penulis, editing itu dilakukan sendiri dulu sebelum masuk ke editor. Tapi kalau di sini enggak, saya bantu. Nah, apa berarti yang nulis Bunda loh? Enggak, yang nulis tetap Bunda. Yang nulis berarti Bunda ambil, bukan, yang menulis tetap Bunda sendiri. Saya hanya membantu membetulkan. Misalnya gini, oh ini harusnya di bagian akhir nih, bukan di bagian pertama. Saya bantu, saya balik gitu. Ini loh Bunda, saya balik begini supaya ini nanti jalan ceritanya begini. Nah gitu. Kalimatnya ada yang agak aneh, saya bantu betulin. Seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Karena kita kan mau sembuh, Bunda. Karena kita kan mau berbagi hikmah. Karena kita kan mau dapat pahala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang ada adalah dijalani, dilaksanakan. Terus ojo pakaian takon gitu loh. Loh, maksud saya takon itu dalam arti apa ya? Kalau yang berhubungan dengan itu. Gitu ya. Lanjutnya selesai ya Mbak Anis. Kayaknya selesai ya. Ya, selesai. Kadang mereka tak tahu caramu mencintai, karena itu tuliskanlah. Pilihanmu sekarang menentukan akan dikenal seperti apa kamu. Saya kira sekian. Terima kasih. Sekarang tanya jawab. Waktunya tinggal berapa menit ya? Saya ngomong berapa lama ini? Waduh, jam 11, kurang 1 menit.
Ya tadi mulai ngomong 10.15 ya Mbak Ani. Iya, benar. Karena tadi kita menunggu sebentar. Iya. Baik, Silakan yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian, kita telah sampai pada tanya jawab. Nah, mari bunda-bunda yang kemarin mungkin merasa ada bingungnya, ada takutnya setelah mengikuti materi dari Bunda Amel ini, mungkin ada sesuatu yang terbersit nih, pengen ditanyakan. Boleh, silahkan. Monggo, Bunda Fit. Silakan Mbak Fitri. Mic-nya belum dibuka. Assalamualaikum, Afwan Fitri. Oke, Iya, Bunda. nggak apa-apa. Silakan langsung Mbak Fitri. Eh, Kalau misalkan itu kan cerpen, maksudnya itu non fiksi ya. Tapi apa bedanya kalau kita kayak menulis kayak biografi gitu, ya? Kisah nyata kehidupan gitu. Cuman mungkin ada tambahan-tambahan apa itu nggak apa-apa. Maksudnya kisah apa? Kadang Fitri takutnya gitu kayak ngungkapin aib, tapi memang pengen cerita gitu. Maksudnya itu memang kisah balik hijrah Fitri ke, maksudnya ke ini lah, maksudnya kayak bertemu dengan Taca gitu, bertemu sama teman-teman yang mensupport lah, support jauh yang banyak banyak pengaruhnya dalam hidup Fitri gitu. Apa nggak apa-apa, maksudnya kita nulisin kisah hidup kita kayak biografi gitu, tapi itu masuk cerpen gitu, apa itu nggak masalah atau apa gimana? Mohon Oke, petunjuknya kamu Bunda mau jawab ya? Amel. Terima kasih. Iya, iya sama-sama. Jadi saya langsung jawab ya. Tadi ada kesalahan Mbak Fitri sebutin ya. Jadi non-fiksi, non-fiksi itu adalah memang bisa disebut kayak biografi. Biografi itu bisa juga disebut sebagai non-fiksi gitu ya. Kemudian apa metode atau penelitian atau apapun yang bersifat keilmuan itu memang bisa disebut sebagai non-fiksi. Nah, kalau cerpen, cerpen itu masuk ke dalam fiksi. Nah, isinya cerpen ini apa? Boleh, misalkan menyangkut biografi, nyeritain cerita hijrahmu itu tadi. Misalkan cerita hijrahnya Mbak Fitri ini masuk ke Aku Tanpamu, misalnya gitu tanpa Allah gitu kan. Kalau hijrah itu kan hubungannya dengan hubungan kita dengan hablum minallah ya, hubungan kita dengan Allah gitu. Gimana prosesnya itu? Kenapa pada saat aku itu menjauh dari Allah dan pada saat aku mendekat kepada Allah, nah gitu. Itu masuk ke cerpen. Masuk ke cerpen berarti masuk fiksi. Saya bilang difiksikan tadi, itu tadi Mbak Fitri bilang, kayaknya kan aib ya, tapi kalau diomongin, nah itu difiksikan dalam arti gini, misalkan namanya jangan Mbak Fitri, ganti. Tempatnya di mana? Jangan di Bandung, misalnya di mana? Di Sumatera Barat, kayak di Kalimantan atau di mana? Kehidupannya bagaimana? Sekarang misalnya kehidupan Mbak Fitri itu apa namanya rutinitasnya sebagai apa pekerja kantor misalnya, di situ diganti sebagai seorang guru misalnya gitu, boleh. Jadi diplesetkan yang saya tadi bilang diplesetkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, boleh, sangat boleh. Itu ya, cukup ya Mbak Fitri, jelas ya. Cukup Bunda Amel, terima kasih. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ada lagi? Ada lagi? Kalau belum ada, saya minta di sini yang on cam eh, yang sudah pernah menulis saya tak pilih. Bentar, siapa yang sudah nulis ini? Ada Bunda Endang, Uti Wiwi, Nah, Bunda sekarang saya kalau Bunda Kartika nanti dianggap ini, dianggap ini apa? Ayo harus ikut gitu ya. Saya nggak mau Ada ngajak omong Uti propamnya. Wiwi aja. Uti Wiwi bisa dibuka ininya, mic-nya. Wih, baik. Kroso wis atiku paling saya iki. Nah, sekarang saya tanya Uti Wiwi ya. Yang saya tanya Injih, itu satu, monggo. hubungannya dengan healing. Uti Wiwi rasanya gimana tuh habis nulis? Ya plong Bun, awalnya itu ya Allah, bisakah saya kadang gitu kan. Yang deredek setelah itu ya. Masya Allah. Bisa juga ternyata saya nulis
Meskipun dalam awal-awal itu ya bingung ya Bu. saya saya juga rasanya tegang mau mundur saya tubuh wes aduh kok cek angele yo meskipun seolah-olah kita kan pengalaman pribadi tapi dari kata-kata tapi alhamdulillah Bu Amel tuh luar biasa Bun sabar beliau ngasih petunjuk jangan mutung saya hampir mutung Bu waktu itu Bunda karena ya Allah kadang ya susah mau merangkaikan kata-kata itu nulis apa tapi setelah kita sudah mulai nulis itu terus aja mengalir tangan itu ya Allah seolah-olah itu dengan sendirinya kita menulis ada yang bantu katanya kayaknya itu Bunda jadi selalu ya Allah tapi memang perlu dengan hati yang tenang kan gitu setelah menulis kok ya kebanyakan toh kata-kata yang tertuang itu air tambah kelebihan. Terus ya itu alhamdulillah Bunda Amel tuh yang sangat mendukung, sangat eh, apa itu ngajarin kita Bunda. Jangan khawatir, jangan khawatir Bunda, pasti bisa, pasti bisa. Kayaknya Nah, sih susah tapi enggak kok. Enggak. nah, itu kan Pokoknya dari ikuti aja Bunda Amel, Bunda ya. Anis, saja tuh mereka anu kok ngasih ngasih support ke kita-kita ini. Nah, itu kan dari apa pengalaman menulisnya ya, Bu Wiwi. Nggih. Yang saya tanyakan ini pengalaman healingnya. Jadi sesuatu yang dirasakan saat sudah menuliskan cerita itu. Itu gimana perasaannya, Bu Wiwi? Ya lega, lega Bunda. Lega akhirnya ya selama ini kami apa ya ada di hati itu bisa tertuang dan mungkin juga bisa untuk pembelajaran teman-teman semua, bunda-bunda semua dan mungkin juga saya juga ada merasa bangga. Nah ini loh, meskipun saya di usia gini masih bisa menulis biar anak-anakku itu nantinya bisa membaca. Oh, tibane Uti itu masih bisa ya meskipun kayaknya tua, yang kayak cerewet, tapi masih dengan bantuan Bunda akhirnya manis kok kata-katanya. Itu yang saya rasakan. Ya, Saya jadi senang kok Bunda. Nggih. jadi kan kalau yang belum tahu, yang mungkin belum sempat membaca ya, Uti Wiwi ini kan ceritanya mengajak mertuanya untuk umroh. Nah, Nggih. jadi Uti Wiwi ini usianya, Sewu sekarang sudah di atas 60 kan? Nah, berarti kan mertuanya Uti Wiwi itu sudah di atas berapa? Sudah berapa Uti Wiwi? 82 waktu itu, Nah, sekarang 80. 82. Usia 80-an yang diajak umroh sama Uti Wiwi yang usianya juga sudah di atas 60. Bunda-bunda yang mungkin sudah pernah umroh pasti bisa bayangin ya. Belum-belum pasti sudah gimana nanti di sana, gimana nanti di sana, Nggih. gimana nanti di sana. Benar, nggih. Nah, Benar Bunda seperti itu itu kan. pernah saya Nah, rasakan juga. nah, itu tuh adalah pengalaman batin yang bisa kita bagikan kepada orang lain bahwa sebenarnya gini loh, ayo kalau kita umroh itu berserah sudah. Siapapun yang Iya. kita ajak, nggak tahu ini tua, muda, siapapun bisa memberikan masalah sebetulnya kalau memang itu Allah menghendaki kan gitu. Nah ini kan pembelajaran toh Bunda. Ternyata orang yang sudah usia lanjut, yang diajak Uti Wiwi, yang juga sudah usianya termasuk lanjut ini, ternyata nggak rewel sama sekali sehat walafiat, Iya, malah menyenangkan di sana. iya, Padahal benar. di sininya tuh sudah di sini sudah overthinking ya Uti Wiwi ya. Iya. Soalnya mertua ini begini kebiasaannya. Iya. Itu Bunda. Ya, jadi kira-kira gitu gambarannya. Ini kan kita ngomongin yang kemarin ya, yang ngomongin Perindu Baitullah. Nah, untuk next judul ini nanti juga seperti itu. Bunda sudah overthinking nih, udah aduh, apa udah kayak gitu. Tapi nanti pada saat sudah menulis akan lega. Oh, ternyata hikmahnya itu begini toh. Kayak Uti Wiwi juga jadi lega. Oh, ternyata apa yang aku khawatirkan itu nggak ada sama sekali. Nggak perlu dikhawatirkan. Gitu. Itu ya, Uti Wiwi ya. Nggih. Ya, terima kasih Uti Wiwi testimoninya. Nah, ada Nggih, lagi yang mau bertanya, nggih. Bunda-bunda? Apa ngantuk? Sudah jam 11 lebih 9 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri di sini ya, Mbak Anis ya, Bunda Sufi. Jadi kita tutup dulu. Sebelum kita tutup nanti ada Bunda Sufi mungkin yang memberikan
sedikit pesan kepada bunda-bunda gitu ya. Gitu ya Kak Ani. Betul, Bunda. Ini sudah aman semuanya, Bunda. Insya Allah siap 100%. Kita akan mulai dari besok ya untuk 15, meluangkan waktu 15 menit untuk menuliskan sedikit-sedikit gitu. Bunda-bunda, apakah sudah siap untuk diingatkan? Ingatkan untuk menulis. Ayo, 15 menitnya sudah siap nggih? Insya Allah. Oke, siap. Ya. Bismillah. Kalau memang seperti itu, saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua atas perhatiannya, atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, mungkin cara penyampaiannya, atau mungkin cara bicara saya, atau sepertinya saya ini, aduh, bodo amat nih kok judes, atau sebagainya ya. Saya mohon maaf, tapi sekali lagi saya hanya ingin mengajak bunda-bunda ini untuk sembuh, untuk healing bersama-sama, gitu ya. Untuk menyembuhkan diri bersama-sama, untuk healing bersama-sama, untuk investasi pahala bersama-sama. Karena di Taca itu kan gitu ya, kita gandengan tangan bersama-sama, gitu ya. Saya kira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Amel yang telah sharing ilmunya dan sudah siap juga untuk menerima konsultasi dari bunda-bunda mulai besok. Insya Allah. Tapi jangan lupa janjian dulu ya. Kalau cukup by text mungkin bisa, tapi kalau by call janjian dulu gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bunda Sufi. Mangga. Ya, terima kasih Kak Anis dan terima kasih Bu Amelia ya yang sudah menjelaskan secara rinci ya. Nanti kalau kurang nanti bunda-bunda karena kadang-kadang nggak cukup dengerin sekali apa ya tadi ya gitu kan. Makanya nanti akan ada recordnya ya bunda-bunda ya. Dan bunda-bunda untuk batch 2 ini spesial ya. Jadi spesialnya tuh beda-beda gitu loh bunda. Batch 1 kemarin spesialnya yuk ada gitu kan. Batch 2 ini ada. Kalau batch 2 apa? Ya paling nggak bunda-bunda ini sudah mengamati, sudah pernah, bahkan sudah banyak yang punya ya buku yang batch 1 gitu kan. Atau kalau nggak punya paling seliweran tuh di grup keluarga besar Taca, oh bentuknya kayak gini. Dibanding batch 1 yang sama sekali nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan di batch 1 kemarin brainstormingnya sekali kemudian langsung menulis ya. Kalau yang ini sebenarnya baru prolog ya bunda-bunda ya. Jadi lebih ke, ini makanya di sini kan nggak semuanya penulis. Ya. Jadi 80% yang saya lihat ini ya. Jadi yang 20% nanti bisa daftar nih gitu kan. Karena nanti akan ada sekali lagi ya Bu Amel ya, nanti akhir Oktober ya Bu Amel ya. Sambil menunggu bunda-bunda yang lain. Nah, ibarat kata bunda-bunda ini curi start duluan. Nggak curi sih ya, curi rasanya nggak enak. Ini curi untuk kebaikan lah ya. Maksudnya bunda-bunda ini melangkah duluan nih. Daripada nanti tuh yang daftar nanti sambil nunggu sampai akhir Oktober. Nggak akhir banget ya nanti ya. Nanti tanggal berapa. Bunda-bunda udah ikut ini. Gitu kan. Oh udah mulai, saya siap deh diingetin nih colek-colek gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak nunggu nanti gitu loh. Jadi kenapa harus tunggu nanti kalau bisa dimulai dari sekarang. Cakep. Gitu ya bunda-bunda ya insya Allah ya. Ini tadi sudah banyak yang mengangguk-ngangguk ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Dan ini memang benar-benar apa ya bunda-bunda ya spesial karena ini 2 kali loh buat bunda-bunda ini yang untuk umum ya. Nanti kalau ada sharing lagi, brainstorming lagi, itu bagaimana bunda? Apakah untuk semuanya? Tidak, itu khusus untuk penulis. Jadi lebih rinci lagi. Gitu ya bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda ini dapat ilmu nih yang nggak ikut menulis gitu ya. Harapannya sih ya ilmunya itu sudah dipegang gitu. Nggak semuanya bisa denger langsung gitu kan. Sayang ya kalau nggak ikut dengan bimbingan yang bagus ya, dengan harga yang spesial ya bunda-bunda ya. Dibimbing oleh Bunda Amel, Kak Anis, nanti juga ada editor tamu, tuh kurang apa coba. Cuman 175.000 sudah dapat 1 buku itu termasuk bimbingannya kan. Yang sudah punya buku kemarin ya. Kalau yang belum punya 199. Ada bedanya cuma 25.000 ya bunda-bunda ya. Kenapa kita menghargai kemarin yang sudah baca ini loh bunda-bunda. Seperti itu ya. Insya Allah seperti itu bunda-bunda. Bunda siapa nih tadi? Bunda Tantri sudah oke ya. Yang kemarin takut-takut ya. Bunda Heli saya lihat antusias sudah ya. Yang kemarin hampir nggak jadi ya. Akhirnya didorong-dorong oke bismillah ya.
Mbak Bu Mona Lisa bisa mendaftar ya, insya Allah ya. Jadi sayang banget kalau namanya nggak tertera nanti di sini. Nanti saya ikut Taca batch 3 series. Oh, itu nanti saya nggak tahu mau ada lagi atau enggak ya. Insya Allah 4 buku cukup dulu ya Bu Amel ya. Ini kan juga menyita banyak waktu ya, editor, kemudian mentornya, kemudian juga asisten mentornya Bu Kak Anis ya. Saya juga urusannya juga banyak ya kan gitu loh. Ngurusi buku terus ini bunda-bunda, ayo bunda-bundanya nggak mau gitu kan. Udah makanya ini kesempatan yang terbaik nih. Abadikan nama Anda dalam Taca book ya kan. Nggak kelewatan yang batch 1, batch 2 jangan lewatkan. Gitu. Bunda Subi kok nggak ada? Saya ngalah, saya nggak ikut dulu. Sudah ada di 2 buku kemarin ya sama Bu Amel, gitu kan? Bunda-bunda, ayo, gitu loh. Semuanya itu sudah dibilang Bu Amel tadi kan, semuanya itu pasti punya kisah, gitu ya. Bunda-bunda ya, insya Allah ya. Sebentar, saya lihat lagi nih. Siapa lagi ya? Ya, ada yang on cam, ada yang off cam ya. Gitu ya, bunda-bunda, insya Allah seperti itu. Jadi Bu Dewi Masito juga udah ikut. Kemarin ini ada ikut lagi nih ya. Ketagihan rupanya ya, Masya Allah ya. Mbak Lisvi juga. Kemudian siapa lagi? Mbak Anis yang ikut-ikut nih. Mbak Kartika ya kan. Gitu. Putih Wiwi ikut nggak ya? Kayaknya belum ya. Nggak apa-apa, tapi kemarin sudah ada. Oke. Gitu ya, bunda-bunda. Terima kasih sekali lagi Bu Amelia atas waktunya. Kak Anis, terima kasih sekali lagi. Kapan lagi, di mana lagi bersama Taca kita wujudkan, kita menjadi penulis antologi dengan kisah yang penuh hikmah gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru hadir. Ini sepertinya Bunda Asrila baru selesai. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, bunda-bunda sekalian. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya, sudah jam 11.17 ternyata. Alhamdulillah pagi ini kita kembali diingatkan bahwa sekali lagi menulis itu nggak cuma sekedar merangkai kata, tapi juga perjalanan untuk memahami diri kita sendiri, menerima apa yang sudah Allah takdirkan dalam hidup kita, dan menemukan Allah dalam setiap peristiwa. Terima kasih kepada semua bunda-bunda Taca yang sudah hadir dengan hati yang terbuka. Semoga ide-idenya, semangat-semangatnya terus menular ke semuanya, utamanya di keluarga besar Taca. Insya Allah dari setiap kata yang lahir hari ini akan tumbuh karya yang menyentuh, karya yang mampu menyembuhkan, menguatkan, dan menuntun. Sebelum kita berpisah, izinkan menutup dengan pantun sederhana. Mentari sore perlahan pergi, menyisakan cahaya di langit biru. Menerima tanpa tapi, belajar setiap hari. Aku tanpamu tak akan mampu. Semoga Allah limpahkan keberkahan bunda-bunda ya atas niat dan karya kita, dan semoga langkah menulis ini menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Jangan ragu untuk bunda-bunda segera konsultasi, tanya-tanya dengan senang hati, insya Allah akan dibantu. Begitu. Jazakillah khair bunda-bunda, saya mohon pamit, mohon izin, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. bunda-bunda. Semangat bunda-bunda. Semangat. Saya aja masih nggak percaya menulis. Ikut lagi kan Bunda Kartika? Insya Allah ikut Kak Anis. Kan Kak Anis sabar ngadepin saya. Siap, bismillah, semangat. Izin Sehat-sehat ditutup, semuanya. Iya. Izin ditutup, nggih.